Teman-teman, aku lagi baca Quran, dapat ayat nih ya, aku bacain ayat di surat Yunus ayat 62. Jadi ini ayatnya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maksudnya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, mereka itu tidak merasa sedih, juga mereka tidak merasa takut. Tapi yang menarik adalah, ini kan ayat 62 di halaman pertama ayat 62. Yang menarik di ayat 68 di bawahnya itu tentang orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Ya, mereka mengira mereka menyembah berhala, tapi sebenarnya itu hanya perasaan aja gitu loh, menduga-duga bahwa itu Tuhannya, bahwa itu sesembahannya, bahwa mereka itu bisa memberikan manfaat, ternyata tidak. Gitu. Jadi menarik banget ya. Maksudnya Al-Qur'an itu kalau misalkan kita baca terus kita tahu artinya dan kita bisa bertadabur gitu ya, bisa memikirkan ayat-ayatnya, itu Masya Allah luar biasa. Memang Quran ini obat, bukan hanya bacaan biasa Pak Sarip. Aku tuh kehilangan kartu debit aku, nggak tahu di mana ya, apa kebuang apa kemana ya. Ya Allah, harus ganti yang baru lagi ya, tapi bukan Bank Indonesia. Obat buat poligami, Yesua. Yesua anti ilahi. Wah, Yesua, kamu anti. Terus kalau kamu udah anti sama ilahi, kenapa kamu berbicara tentang poligami? Ini nggak boleh nih kayak gini nih ya, gua nih yang ditiru, bersihin kacamata pakai ini. Karena biasalah, I'm very careless about my glasses. Nenek mau poligami. Netizen ini suka lucu teman-teman. Ya, jadi mari kita mengkaji. Kita lihat tafsirnya. Jadi tafsir surat Yunus ayat 62, oke? Tafsir surat Yunus ayat 62 di tafsir Jalalain yang versi bahasa Indonesia. Ya Allah, aku batuk. Kenapa batuk? Wait. Jadi wali-wali Allah itu, wali itu apa sih? Kekasih gitu, orang yang dekat gitu. Wali, kalau bisa nggak sih kita tafsirkan wali gini, wali murid, wali kelas gitu loh. Wali murid itu kan orang tua, ya kan? Nah, dalam hal ini waliullah itu orang yang dekat gitu ya, orang yang dekat gitu, orang yang sangat dekat dan mengenal, sangat kenal gitu, sama seperti kayak kita mengenal anak-anak kita gitu kan ya. Nah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim, mereka tidak, sesungguhnya wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut gitu. Takut apa? Takut dunia inilah, takut nggak makan, takut nggak bisa, aduh gimana nih gue besok, nggak bisa, semua sesuatu yang berhubungan dengan dunia itu tidak takut buat mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih. Bersedih hati kapan? Di akhirat gitu, karena mereka yakin gitu loh, mereka cinta sama Allah, Allah juga cinta sama mereka. Tapi yang menarik teman-teman, siapa sih ini ya, coba ayat 63-nya lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira gitu loh. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat gitu. Nah, ini ada brum-brum wali Allah nih menyekutukan Allah, wali Allah tidak menyekutukan Allah, wali setan mereka ya betul. Ya, lahumul busyra
Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah wa la tabdila li kalimatillahi dzalika huwal fawzul azim. Jadi orang-orang yang mereka itu siapa? Mereka itu yang selalu mendapatkan kabar gembira di dunia dan akhirat gitu ya. Terus tidak mensekutukan Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan yang besar. Ini udah rame aja ya. Masya Allah. Lalu ayat selanjutnya wala yahzunka qauluhum. Wala yahzunka qauluhum. Ini janganlah perkataan mereka, ini kita masuk nih. Janganlah perkataan mereka membuatmu sedih. Ini wala yahzunka, jangan ya Sarah, jangan perkataan oten-oten yang kayak gini membuat kamu sedih. Innal izzata lillahi jami'ah was samiul alim. Apa coba artinya? Nih, kita baca ya, biar ini. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Jadi, ini Al-Qur'an berbicara, jangan sedih dengan perkataan oten, typingan oten gitu kan. Terus tapi ini khusus nih. Ayat ini nih Allah berbicara kepada Rasulullah wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Jadi apa sih yang membuat Rasulullah sedih? Jangan sedih dengan perkataan mereka. Perkataan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa nabi adalah nabi palsu. Kamu bukan utusan Allah, kamu kamu tukang sihir, kamu semua segala macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesungguhnya perkataan-perkataan mereka yang mengatakan hal-hal yang jelek itu udah dari dulu teman-teman. Mereka tidak percaya tentang kenabian Nabi Muhammad gitu loh ya. Mereka ada apa dengan oten kakak? Ini oten banyak di sini. Ya salah, dia mau mendistract aku gitu. Satu ayat yang kita bahas ya, satu ayat yang kita bahas dan kita mengerti tentang tentang Al-Qur'an insya Allah sangat bermanfaat. Karena Al-Qur'an itu nadhiran wa basyiran, peringatan dan kabar gembira, hudan dan syifa, petunjuk dan obat gitu. Obat hati, obat fisik, obat apa aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal Rafael, Kak Ima, thank you. Ya, Contohnya apa namanya ya perkataan kalian di sini. Sebentar ya, kita selesaikan dulu. Ini tadi ayat 65. Sekarang ayat 66-nya. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syiraka'a yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi bukankah Allah yang punya langit dan bumi gitu ya? Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syiraka. Dan ada orang-orang yang berdoa yang meminta kepada selain Allah. Siapa? Ya ini nih, kepada selain Allah gitu kan. Yattabi'una, mereka tidak mengikuti, yattabi'una illa dhanna. Mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka gitu. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak dalam sebuah penjagaan. Mereka nggak tahu kalau mereka itu tersesat, padahal mereka ragu-ragu gitu loh. Gitu. Terus qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan apa? Lanjutannya nih ya teman-teman. Wallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatil qaumi yasmaun. Allah yang menjadikan malam dan siang gitu untuk membuat kamu kalau malam untuk istirahat, kalau siang untuk berniaga gitu ya. Qalu takhadallahu walada. Mereka mengatakan siapa? Qalu takhadallahu walada. Mereka berkata Allah punya anak laki-laki. Siapa yang selalu mengatakan kayak gitu? Siapa yang selalu berkata bahwa Allah punya anak laki-laki? Ini di surat Yunus ayat 69. Qalu takhadallahu walada subhana huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'alallahi ma la taf'alun ma la ta'lamun. Nah, itu siapa yang selalu mengatakan Allah itu punya anak? Siapa?
Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah punya anak, maha suci Allah, dia yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi, dan kamu tidak mempunyai hujah tentang itu. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah gitu, orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Kenapa harus dikiaskan dengan anak gitu? Itu harusnya ya, Tuhan pencipta itu nggak bisa beranak pinak gitu kan. Kalau misalkan dia beranak pinak, dia tidak akan menjadi suci lagi, dia tidak akan menjadi tinggi lagi. Artinya dari kiasan itu harusnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bisa membedakan gitu. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak beruntung. Teman-teman, aku tidak membahas tentang agama orang lain, tapi kita membahas ayat Quran. Nah, kalau mereka kesenggol ya memang begitu kenyataannya kan, karena Quran kan banyak berbicara tentang mereka. Tapi kita tidak membahas ajaran mereka, tidak. Silakan aja kalian mengatakan ajaran Islam comot-comot lah, inilah itulah, we have no problem, ya. Bismillah. Ayat 70-nya, mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Bagi mereka kesenangan sementara di dunia, kemudian kepada kamilah mereka kembali, kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan oleh kekafiran mereka gitu loh. Ya, mereka nggak mau iman. Assalamualaikum Kak Ima. Kok turun? Assalamualaikum Kak Ima. Halo Kak Ima. Kak Ima udah di Bekasi? Udah di Jakarta apa masih di Bandung? Aduh, ini penghujat si Andi Arya. Udah ya, Pak Andi Arya, Anda itu, aku udah sering lihat Anda. Saya pendeta, saya Kristen, nggak usah membuli. Mari, Pak Edi, adakah kalimat saya yang membuli? Coba jelaskan. Saya sedang menjelaskan ayat Al-Quran dari surat Yunus ayat 63 sampai 70. Apakah Anda merasa terbuli oleh saya? Saya katakan sekali lagi, saya tidak sedang membahas agama orang lain, tapi saya sedang membahas ayat Quran yang saya baca. Gitu loh. Saya bilang orang Kristen jangan membuli. Oh iya, Pak Pendeta. Oh maaf Pak Pendeta, saya salah paham. Biasalah, saya tuh waktu kecil nggak merangkak. Jadi kalau baca terlalu cepat. Pak Edi buang sia-hia. Oh, Pak Edi ini pendeta. Terima kasih Pak Edi. Iya, Pak Pendeta ya. Jadi kemarin itu aku tuh live, terus biasalah gembala-gembala Bapak itu kan suka typingannya luar biasa gitu ya. Tapi saya maklum, karena kan Anda dan jamaah Anda itu kan yang selalu mengklaim tentang ajaran kasih, jadi Anda sedang membuktikan gitu loh di typingan ini gitu. Rico Glix ini siapa? Teman-teman yang Kristen, saya sangat menghargai mereka yang sopan gitu ya dalam berbicara, dalam berdiskusi. Kemarin kan juga pendeta Yunus, pendeta Ruben ya naik gitu. Saya lebih senang berdiskusi dengan cara seperti itu, bukan debat kusir saling apa, karena mereka mengklaim mereka benar ya, kita hormatin aja gitu, namanya mereka berkeyakinan seperti itu kan. Islam juga mengatakan di Quran, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian gitu kan, dan bagiku agamaku, bagi kamu agama, dan tidak ada paksaan. Teman-teman, Islam itu mengajarkan tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama Islam, tidak boleh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, dalam apalagi orang harus yakin gini, nggak ada. Islam tidak ada begitu. Islam tidak ada Islam misionaris misi.
orang-orang Islam gitu untuk datang ke suatu daerah ini gitu, terus masukin Islam semua. Tidak ada seperti itu. Tugas kita hanya berdakwah, kita hanya memanggil, dakwah, yunadi, manggil kemana? Manggil untuk menyeru ke jalan Allah, menyeru bahwa Allah itu satu, menyembah Allah, itu aja. Nggak ada paksaan, nggak ada kita kasih ini, kasih itu, terus ini, terus itu gitu loh. Dan la ilaha illallah. Pak Edi, terima kasih Pak Edi, diberkati selalu tuh. Kita juga selalu mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu selalu gitu kan, ya gitulah. Kalau kasih bunda boleh apa? Rico Glix, terima kasih. Ini siapa sih yang ngomong? Tetapi apa benar bagi Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya kalau misalkan Anda berkeyakinan bahwa Anda tidak percaya Tuhan, orang ateis gitu, silahkan aja. Orang ateis punya keyakinan nggak ada Tuhan. Alam ini terjadi dengan sendirinya begini. Dan kalau misalkan dulu aku punya teman orang ateis guys. Dia orang luar negeri, dia orang Turki tapi dia lama di Amerika dan dia sekarang tinggalnya di mana? Yang Eropa, yang negara yang sangat itu Swiss ya, apa di mana? Jadi dia tidak, aduh, gua nggak bisa diskusi lagi, ada tamu. Hai Rif, Vladimir, halo Rif, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kasih bapak nggak ada, yang ada kasih bunda. Islam seperti kakak membawa damai, salam toleransi. Quran surat An-Naba, wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba atroba itu saya tanya sama guru saya, itu adalah wanita yang sebaya. Wanita yang sebaya. Sekarang gini, kalau Anda melihat tafsirannya yang tentang buah dada semua, tidak salah. Wanita sebaya usia 30 tahun, kalian bisa lihat nggak orang yang belum pernah menikah gitu, usia 33 tahun, badannya seperti apa, kulitnya seperti apa, penampilannya seperti apa yang salah dari itu? Itu kan ayat sebelumnya, innalil muttaqina mafaza, surat An-Naba ayat 30, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atroba. Jadi kalau misalkan kamu bertanya kepada saya, ya, kamu mendapatkan informasi dari orang-orang yang memberikan informasi yang hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian, Islamofobia, atau sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya udah. Nah ini pertanyaan kayak gini diulang lagi, heran aku, nggak pinter-pinter kalian ini, kenapa sih laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Dapat semua. Apa yang susah buat Allah? Dapat semua. Lagian kalian mikirin banget, mati aja dulu dalam keislaman, mati dulu dalam kalimat la ilaha illallah, baru kalian dapat surga. Mending kalian masuk surga. Pede banget kalian ya. Nah itu dia pertanyaan tadi udah disebutin. Mbak, makasih Mbak. Matiin aja. Iya, udah terang Mbak. Matiin aja Mbak. Bentar ya, gue makan dulu. Luce Redemption, kamu kalau baca Quran tuh coba baca semua supaya otak kamu berfungsi dengan baik dan benar. Bang Holik, moderator gue lagi mode barbar katanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bacakan Bu. Dunia itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia itu udah kita berpegang teguh aja. Kita berpegang teguh dengan ayat Quran 62 ini ya. Ayat Al-Quran surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Orang tuh kayak gue coba. Galau tuh cuma apa itu galau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reg itu apa? Reg itu apa? Reg? Reg itu apa? Register. Register atau apa? Makan apa Kak? Toast. Kayak toast, kayak butter, kayak butter. Singaporean breakfast. Alhamdulillah enak. Sabar nih post-it. Syarif Yusuf. Assalamualaikum, kasalah terbaik sampaikan umat muslim paham. Masya Allah. Tugas kita tuh belajar. Kalau kita nggak tahu tanya, bukan menghujat. Tidak boleh kita menghujat. Itu Allah sendiri yang bilang, jangan kamu menghujat sembahan-sembahan mereka. Nanti mereka akan menghina Allah. Dan Rasulullah lebih lagi, makanya kenapa saya menghindari berdebat atau berdiskusi dengan orang-orang yang memang tidak punya kemampuan dalam berdiskusi. Pak Edi, itu toleransi kita boleh beda, tapi yang saling menghormati. Salam dari saya pengikut Tuhan, Tuhannya Yesus ya Pak Edi ya. Pak Edi, Tuhannya Yesus, Pak Edi. Iya Pak Edi. Iya Pak Edi, selamat pagi Pak Edi. Allah ya, Dik, baca amin. Bang Khalid, IP addressnya Arab dan Iran udah banyak yang murtad. Ya terus masalahnya apa? Masalahnya apa dengan saya? Kalau memang kalian percaya diri dengan ajaran kalian ya, kemarin tuh ada yang naik. Dia bilang gini, udahlah Sarah, kamu tuh ya debat pagi siang sore malam. Padahal gue nggak debat loh, dan nggak pagi siang sore malam, enggak, gue cuma pagi aja, malas, gue capek. Gue udah debat, gue udah lihat katanya debat di mana-mana, di Indonesia, di luar negeri. Udah, kalian tuh kalah, kita nih menang, udah banyak yang murtad. Saya bilang iya, terus udah gitu. Kamu tuh nggak usah gini-gini. Iya, saya bilang iya. Terus dia marah-marah, padahal saya bilang iya, selamat Anda menang gitu. Tapi marah-marah, kan lucu. Orang tuh kalau pede dengan ajarannya sendiri ya gitu kan, nggak usah marah-marah, biasa aja. Kenapa sih? Kalau hujatan datang menghujam, gue jadi ini nih. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul, saya setuju. Saya setuju. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus akan binasa. Setuju. Saya setuju. Mari kita buka ayatnya. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf. Kemarin juga saya bahas. Dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Surat Maryam 30 sampai 33. Apa Yesus berkata? Ya, kita baca ayatnya. Biar gue nggak dibilang dodol. Surat Az-Zukhruf. Tapi semua tuh konflik itu dari Korea. Surat Az-Zukhruf ayat 64 ya. Mau kamu yang baca atau aku yang baca?
Kamu yang baca atau aku yang baca? Tell me. Betul, Yesus adalah jalan kebenaran. Betul, saya sangat setuju. Demi Allah, saya sangat setuju. Demi Allah, saya katakan saya beriman kepada Yesus. Saya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Yesus Rasulullah. Saya sangat setuju sekali. Siapa yang menyimpang dari jalan Yesus, dia adalah orang yang tersesat. Yes, I agree with you. Pak Pendeta, nih. Kita baca, kita ini ya, saya balik kameranya. Saya akan membalikan kameranya jadi supaya Anda semua yang di sini bisa melihat. Oke? Wait. Ayo baca ayat 61. And indeed Jesus will be a sign for knowledge of the hour. So be not in doubt of it and follow me. This is a straight path. Apa kata Yesus? Ya, Yesus sudah diberikan pengetahuan tentang hari kiamat, gitu kan? Dan dia berkata, ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Iya. Tuh. Dan jangan setan itu membuat kamu terlupa gitu. Dia adalah musuh yang nyata bagimu. And when Jesus brought clear proofs, he said, dan ketika Yesus membawa bukti yang nyata, dan dia berkata, saya membawakan kamu hikmah gitu loh ya. Jadi apa Yesus bilang? To make clear to you some of that over which you differ. So fear Allah, dan takutlah kepada Allah dan ikutilah aku. Indeed, sungguh Allah adalah Tuhanku. Allah is my Lord and your Lord. So worship Him. This is a jalan yang lurus. Jalan yang lurus, teman-teman yang diberkahi oleh Allah pagi ini. Beda itu. Gue susah ngomong sama kasih ini. Terserah lah lu ngomong beda. Ini jelas-jelas tertulis it's written Jesus here. Jesus name is written here. Tertulis nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus punya Tuhan. Tuhannya Yesus Allah. Selesai. Siapa yang bilang itu? Ih, nggak ada. Pak Edi, jadi pendeta yang jujur Pak Edi. Jangan hanya karena Bapak takut perpuluhannya hilang, Bapak tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Saya menyampaikan, saya setuju, saya beriman kepada Yesus. Betul, Yesus adalah jalan. Tadi kan udah dibilangin, si kasih nih. Kalau kita umat Islam tidak beriman kepada Yesus, dosa. Tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman kalau kita tidak beriman kepada Yesus. Kok gitu kasarnya? Iyalah. Tidak dikatakan beriman kalau kita tidak beriman kepada Yesus sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Kita bisa kafir kalau kita meyakini Yesus sebagai Tuhan. That's the point. Sesimpel itu, kalian nggak usah berbicara ini itu nggak usah. Ikut Yesus berarti baptis, Bu, kata siapa? Itu syariat yang diajarkan Yesus saat itu. Gitu loh. Coba perkataannya si kasih gitu. Perkataannya kasih kayak gini nih. Ini nih contoh aja. Gue jepret nih biar gue nggak dibilang ini aja. Coba. Mamad itu siapa satu? Gue nggak kenal siapa Mamad itu ya. Jangan dinormalisasi. Kalau Mamad adalah jalan ke neraka, siapa yang memberi jalan ke neraka? Mamad itu siapa? Ini ya kasih ya, udah namanya kasih, tapi statementnya sangat tidak berkasih sayang. Kamu bohong, tau nggak bohong kamu.
beriman pada Yesus. Nah, itulah HSB. Tadi kamu nggak nyimak. Muhammad itu Tuhan kalian tuh. Coba, siapa Muhammad Tuhan kalian? Ya Allah, kenapa ya yang kesini nih kamu tuh nggak pinter, kamu nggak cerdas. Kasih maaf ya, nama kamu tidak sesuai dengan typingan kamu dan nama kamu tidak sesuai dengan apa namanya? Tuh coba bahasanya dia. Pak Edi silakan, Pak Edi pendeta mau naik, silakan Pak Edi. Coba diinjili nih, si kasih ini Injil ini. Ya silakan Pak Edi naik, silakan Pak Edi, injililah semua yang ada di TikTok ini, Pak Edi, injili Pak Edi. Selamat pagi, halo. Selamat pagi Pak Edi. Pagi ini baru bangun jadi kameranya nggak usah nyala ya. Silakan. Ya gini, saya terima kasih sekali loh. Maksudnya saya tuh suka apa ya? Kita berbeda tuh pasti ada perbedaan. Cuma saya tadi itu sempat lihat ada narasi-narasi atau komentar-komentar yang tidak mencerminkan apa ya kesopanan. Jadi saya sebagai orang percaya, saya tuh hanya mengajak kita orang Kristen khususnya. Kita percaya Yesus itu bagus, kita mengikuti ajarannya itu bagus, dan kita punya keyakinan bahwa jalan ke surga itu hanya melalui Yesus, itu bagus. Tetapi biarlah bahasa kita itu, yang kita tuliskan, yang kita sampaikan, itu membawa kesejukan. Nah, bagaimana orang mau percaya Tuhan Yesus kalau bahasa kita sendiri tidak mencerminkan tentang kebaikan dan kasih itu? Jadi ini mungkin lewat forum ini saya ya, Pak Edi. Begini. Pak Edi injili tuh si kasih tuh Pak Edi. Enggak, saya enggak. Pak Edi tuh. Saya tidak memberi nasihat tertentu, tidak. Tetapi saya mau bilang begini, bahwa kita ini berbeda, kita berbedanya dalam banyak hal. Saya tadi ada sesuatu hal yang saya senang sekali, yang tadi sister bilang tadi, kakak bilang bahwa kakak percaya sama Tuhan Yesus, dan tulisan dalam bahasa Inggris. Salah. Pak Edi, correction. Saya percaya kepada Yesus, bukan Tuhan Yesus. Ya, oke. Artinya kakak percaya kepada Yesus ya. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita orang Kristen, nah kita seharusnya kan bangga. Artinya makna kata itu sesuatu yang dalam. Nah, mengenai nanti diterimanya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu pilihan masing-masing orang. Dan kalau ditanya kepada saya begini, Pak Edi percaya sama Tuhan Yesus? Saya percaya. Nah, bagaimana saya nggak percaya? Saya ikut dia, saya mengimani dia, saya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu keyakinan saya. Tetapi saya pun tidak bisa memaksakan keyakinan saya kepada orang lain. Nah, dalam hal ini kita harus menjaga toleransi. Siap. Kita Pak Edi, bagaimana dengan ayat Bagaimana dengan ayat Injililah semua yang ada di bumi atas nama Yesus? Iya. Nah, Anda itu bukannya mempraktikkan. betul. Bentar, Pak Edi boleh saya tanya? Pak Edi, mohon maaf ya, boleh saya tanya? Bagaimana dengan program misionaris yang ada di seluruh dunia? Bagaimana dengan praktek ayat itu? Kalau kami kan jelas, kami tidak akan melakukan paksaan bagi kalian agama kalian. Dan sekali lagi saya sangat percaya, dan itu harus kita dituntut beriman, karena rukun iman kita harus beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk Yesus. Sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Gitu loh Pak Edi, silakan. Jadi sesuai dengan pertanyaan kakak, bahwa ada suatu perintah untuk mewartakan Kristus Yesus sampai ke ujung bumi. Dan berdasarkan Alkitab, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sesuai dengan iman percaya kami orang percaya, ada perintah bahwa pergilah, jangkau dunia, beritakan tentang nama Yesus. Baptislah mereka dalam nama Yesus. Artinya begini, itu keyakinan kami, itu kepercayaan kami, dan itu tugas kami. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa di hati semua pelayan-pelayan Tuhan, di hati setiap misionaris, di hati setiap pendeta dan pemberita Injil, tidak ada unsur pemaksaan. Walaupun kita itu yakin dengan kepercayaan kita yakin dan beriman, Pak Edi, kita berbicara ya. Pak Edi, sebentar. Pak Edi,
Pak Edi, Ya, sebentar. lo. Anda tadi, saya garis bawahi, saya redline. Anda tadi mengatakan, walaupun misionaris itu ada, tapi kita tidak memaksakan. Kalimat itu saya catat. Anda yakin misionaris tidak memaksakan, Pak Edi? Sebenarnya ini artinya saya selesai bicara dulu ya. Artinya begini, kita punya Pak Edi, prinsip. saya tidak mau. Pak Edi, saya sudah paham. Saya sudah paham. Insya Allah saya mengerti apa yang Anda sampaikan. Walaupun yang Oke. Bapak Anda sampaikan saya sudah tahu kemana. Iya, Tapi iya. hanya saya ingin bertanya. Enggak, saya ingin bertanya supaya kita mengerucut Boleh. kalau diskusi gini, Pak. Boleh. Anda tadi mengatakan bahwa Anda mengakui tadi bahwa ada kalimat Anda yang mengatakan bahwa walaupun misionaris itu memang membawa misi dan tidak memaksakan. Anda berkata, Anda yakin mereka tidak memaksakan? Saya yakin. Anda yakin tidak ada Saya target? yakin karena begini. Anda yakin tidak ada target? Saya yakin. Enggak. Saya bertanya, apakah ada target? Apakah ada memang harus presentasi ini harus gini, bulan ini harus ini, tahun ini? Tidak. Ada target nggak? Makanya saya mau bicara dulu gini. Untuk setiap pemberita Injil, untuk setiap pendeta dan penginjil, setiap anak Tuhan itu punya kerinduan. Nah, kita tidak punya unsur pemaksaan, kita memberitakan itu dengan kasih. Karena orang Kristen yakin. Kasih apa Pak Edi? Kasih apa? Kasih apa Pak Edi? Ya, dengar dulu. Orang Kristen yakin, kita percaya, saya percaya bahwa hanya melalui Tuhan Yesuslah kita bisa diselamatkan. Jadi gini, kita memberitakan firman itu, memberitakan tentang nama Yesus kepada siapapun, kita tidak pernah memaksakan. Kalaupun dianggap sebagai pemaksaan, yang pasti dari golongan kita orang percaya, kita tidak pernah memaksakan. Tuhan Yesus juga datang kan tidak pernah memaksakan. Ya toh? Jadi kita dalam hal ini ya bagaimana? Pak Edi, mohon maaf sekali saya potong. Pak Edi di Jakarta atau di luar Indonesia atau di luar Jakarta? Saya tinggal di Jakarta, cuma lagi ada di Ambon sekarang. Oke, wait. Pak Edi, I had an experience tahun 2003, 23 tahun yang lalu, saya mengunjungi daerah Jawa Barat, di mana itu adalah bagian dari program kristenisasi. Saya mengunjungi desa-desa yang sudah dikristenkan. I had an experience, Pak Edi. You cannot just give me this kind of information. Saya yakin dari cara bicara Pak Edi adalah orang yang sangat berpendidikan. Ya. Dan saya saya sering deal dengan orang-orang seperti Anda. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan tidak ada pemaksaan, itu adalah suatu kebohongan yang besar, Pak Edi. Mohon maaf. Gini. I'm sorry to say, but you lie here. Anda berbohong di sini. Saya saya sekarang bicara ya, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pendeta, saya harus berbicara tentang kebenaran. Pasti dari pihak musuh, dari pihak orang-orang yang tidak. Kebenaran apa yang dengar Anda sampaikan, Pak Edi? Dari Anda kan seorang yang berpendidikan. Coba maksudnya gini, coba kita dengar dulu. Setelah itu Anda potong, baru kemudian Anda menyampaikan. Kalau memang tidak setuju kan oke. Nah gini, di hati kita masalahnya Pak Edi, wait. Pak Edi, masalahnya saya memberikan Anda tempat untuk berbicara, terus kemudian saya minta maaf saya potong, tapi pada saat saya bertanya, Anda tidak mengindahkan pernyataan saya atau pertanyaan saya, Anda cuekin gitu loh. Anda kekeh dengan oke, saya harus menyampaikan ini di roomnya Sarah. Itu nggak bisa. I cannot accept this. Jadi Dan ini cara Anda memaksa saya untuk saya mendengar pernyataan Anda. Itu saya tidak suka, Pak Edi. Bukan memaksakan, tapi kan kakak bertanya bahwa apakah ada unsur pemaksaan. Saya menjawab tidak ada unsur pemaksaan. Nah kemudian kakak bertanya lagi, apakah betul? Nah kakak bilang saya membohong, membuat karangan. Nah saya merasa bahwa itu tidak sangat baik, karena orang Kristen tidak pernah memaksakan apapun kepada siapapun. Itu keyakinan kami. Kalaupun ada yang kakak temukan bahwa ada unsur pemaksaan, bagi saya, kami pendeta, penginjil, orang percaya, kami nggak pernah maksa orang percaya Yesus. Tetapi kalau ditanya, kami akan menjawab. Jadi saya dalam hal ini, saya tidak punya unsur pemaksaan. Saya cuma mau proklamerkan iman saya bahwa saya percaya Tuhan Yesus. Yang lain tidak percaya, saya tidak bisa memaksakan. Kita kan hidup bermacam-macam agama. Kita punya dasarnya adalah toleransi. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Edi.
Sudah. Ya. Saya bicara ya. Pak Edi masih stay di sini, masih mau stay di sini. Boleh. Iya, oke, wait. Jadi kalau Pak Edi merasa tersinggung dengan pernyataan saya meminta maaf karena saya tadi berkata Pak Edi bohong. Itu saya minta maaf ya, mohon Iya, dimaafkan. karena- Yang kedua, karena saya punya pengalaman dan saya di dunia pemurtadan ini sudah dari zaman 2003. Saya kemana-mana, saya ke Taman Bunga, saya ke Cianjur, saya ke daerah-daerah dari malam sampai pagi. Saya menyaksikan sendiri bagaimana. Saya masuk ke gereja yang di apa itu Pak, di Puncak Cipanas. Di Yang Cipanas waktu itu ya. akan ada ya Katolik kalau nggak salah. Saya waktu itu masuk ke dalamnya, saya ketemu dengan susternya, saya berbicara dengan mereka gitu loh. Karena waktu itu akan ada program pertemuan gereja seluruh Asia. I'm in charge, saya tahu. Ya. Jadi saya tahu bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalkan saya melihat fenomena sekarang yang ada di sini, saya hanya ya memang seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa menyalahkan teman-teman yang apologet dengan caranya mereka. Bagaimana ini adalah jalan kami gitu. Iya, Sama kalau- seperti Pak Edi dan kawan-kawan gitu kan menjalankan misi tersebut dengan caranya sendiri. Iya. Seperti itu Pak Edi. Oke, kalau saya sih bukan seorang apologet, cuma gini, saya naik ke room ini hanya untuk meluruskan bahwa perbedaan itu akan selalu ada. Jadi waktu kita berkomentar, kalau saya bicara mewakili orang percaya Kristen ya, bahwa kita jangan sampai membuat komentar-komentar yang membuli, menyakiti. Karena saya lihat juga bahwa ternyata saudara-saudara yang di non-Muslim pun, yang di non-Kristen pun, berkomentarnya juga itu sudah menyerang kepada pribadi dan kadang-kadang kata-kata yang tidak sopan. Maksud saya begini, kenapa saya mau gabung sekarang di Komal ini? Saya tidak pernah memaksakan Tuhan Yesus harus diterima, tidak. Yang saya mau adalah supaya netizen ini, orang-orang yang beragama ini, mari kita bijak, cerdas, menjadi orang yang beradab. Baik itu Kristen, baik itu Muslim. Kalau Anda tidak setuju dan tidak terima, nggak usah dengan kata-kata yang kasar. Itu mencerminkan bahwa Anda bukan orang yang baik. Iya kan? Yes. Iya, Tuh, baik itu denger tuh. Muslim loh. Denger tuh kata pendetanya nih. Pak Edi, Baik. soalnya banyak orang. Iya, artinya begini. Pak Edi lihat kan bagaimana mereka Iya. typing, tapi saya tidak masalah ya Pak Edi. Nggak Itu apa-apa. biasa. Kita orang yang waras. Kita bukannya tidak bisa membalas, tetapi kewarasan kita itu mempengaruhi hati nurani. Jadi orang-orang yang bernarasi dengan buruk dan negatif, baik itu dalam berbagai dari agama manapun dia, bagi saya dia bukan orang yang baik. Karena seorang yang baik dan percaya akan agamanya, tutur katanya akan sopan. Masalah beda Baik. itu biasa. Betul kan, Sister? Baik, Masalah Edi. beda itu biasa. Yes. Pak Edi, agak menarik nih ya, menarik dan unik nih. Maksudnya kita bertemu di satu titik Ya. bahwa kita sama-sama percaya Yesus, ya kan? Betul. Saya percaya, saya beriman. Bedanya apa? Bedanya apa, Pak Edi? Saya beriman, saya sangat mengimani beliau, saya sangat mengimani Yesus, gitu ya. Sebagai apa? Sebagai utusan. Kalau Pak Edi sebagai apa? Ya, arah pertanyaan itu saya sudah nangkap. Artinya, kenapa saya tadi naik? Karena memang saya tertarik sekali loh. Kakak percaya Yesus Sebentar, Pak Edi, bukan Pak Edi. sebagai Tuhan. Pak Edi. Bagi saya, Sebagai Tuhan ya, saya sebagai Tuhan ya, percaya, sebagai Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Itu Ya, agama oke. kita. Baik. Iya. Itu kita bedanya. Itu bedanya ya Pak Edi ya. Itu bedanya. Jadi saya meminta saya izin nanti habis diturunkan Pak Edi karena ada yang mau naik lagi. Saya nggak suka yang rame. Saya suka begini. Jadi gini. Enggak, saya terima kasih Pak Edi. Kita mau berbesar hati. Sama-sama. Saling menerima ini. Cuma saya minta Pak Edi. Kita Pak Edi orang baik, Pak Edi kita orang orang-orang baik. yang berpendidikan ini harus punya kelas Ya. berbeda. Kita Sebentar, Pak Edi. Ya, silakan, Pak Edi, silakan. coba. Pak Edi inilah, cobalah ingat nih muka saya gitu ya. Pak Edi, sudah gini. Ini si Sarah ini kan Sarah ini kan percaya Yesus gitu. Iya. Kok dia percayanya sebagai nabi ya, bukan sebagai Tuhan gitu. Coba Pak Edi nanti renungkan ya, kenapa Sarah ini ngomongnya gitu loh. Kenapa dia tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan sebagaimana saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya Pak Edi ya, PR ya Pak Edi ya. Terima Kita kasih. bisa diskusi lagi Pak Edi. Kita akan diskusi lagi, Pak Edi. tapi
satu syarat saya, satu persyaratan. Mari kita Ya. diskusi dengan bahasa yang sehat. Tunjukkanlah bahwa orang Indonesia ini sopan santunnya tinggi, Yes. bahwa orang Yes. Islam, orang Kristen itu punya kasih. Saya pastikan damai Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkati, Allah yang Maha Kuasa memberkati. Jadilah orang beragama yang mentaati agama. Oke, saya turun ya kakak ya. Thank you ya. Terima kasih Pak Edi. Oke, Terima kasih. bye-bye. Tuhan Sama-sama. Yesus memberkati. Sama-sama kakak. Oke. Halo, selamat pagi. Raja Wali. Halo. Selamat pagi. Kelamaan. Naik lagi, naik lagi. Naik lagi, naik lagi. Sorry. Siapa ini? Kalau di atas cepet jawab ya, jangan kelamaan. Jangan kelamaan kalau di atas. Nanti aku langsung turunin kalau kelamaan. Bang Holik monitor ya, PKN TV DPD Papua Barat. Siapa ini? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa? Dengan Konkam? Israel. Konkam nggak? Nggak mau? Nggak bisa? Boleh, boleh. Dari Papua? Boleh. Dari Papua ya? Iya, dari Papua. Ada yang mau disampaikan, Mas Papua? Siap. Nggak ada sih untuk disampaikan. Cuma karena banyak artinya yang saya perhatikan kok banyak sekali live yang dari agama. Kamu namanya siapa? Kamu nama namanya Israel. siapa? Nah, nama Israel. Isa. Israel namanya. Iya. Nanti kena ban nggak di sini? Nggak Kalau kamu tahu. sebut nama itu. Belum tahu. Habis namanya. Oke, Isra aja, Isra. Iya, iya. Isra, kamu nggak tahu apa yang mau kamu sampaikan di sini? Enggak sih, artinya kalau saya sih karena hampir setiap saya buka TikTok banyak sekali dari agama non Kristen yang ibaratnya Agama non Kristen tuh saya, agama Islam gitu. ya pokoknya saya kenapa? kan bukan cuma satu, bukan ini aja, ada beberapa akun yang selalu Iya. kayak menjelek-jelekan gitu loh, artinya kayak membahas-bahas tentang kekristenan seperti itu aja. Terus, Hmm. terus kamu setuju kalau saya menjelek-jelekan juga? Kalau saya sih siapapun mau membahas agama seseorang ya itu hak-hak, cuma kan di bangsa kita ini kan lucu. Kenapa saya bilang lucu? Ketika kayak contohnya yang kami non muslim, ketika ada membahas sedikit langsung bisa kena undang-undang inilah, dipersekusi lah dan lain-lain. Isra sebentar Isra. Siap. Apakah kamu mau mengatakan secara tidak langsung bahwa saya ini menghujat agama Anda? Kalau saya sih nggak ada bilang mau menghujat sih. Mengolok-olok mungkin? Bagaimana ya? Kalau mau dibilang mengolok-olok, tergantung sih. Kamu melihat nggak saya membahas ajaran kalian, saya membahas agama kalian gitu? Kalau di kakak Isra. sih tidak sih, di kakak. Karena saya baru lihat, baru lihat. Iya. Oh, kamu baru lihat. Ya. Jadi gini, Isra, saya tuh kemana-mana, Bismillah. Saya tuh kemana-mana, insya Allah selalu membawa mushaf. Kamu tahu mushaf nggak? Lembaran-lembaran nih, mushaf. Lembaran, ya. Mushaf Quran. Jadi yang saya baca adalah ayat Quran. Ketika ayat ini bersinggungan dengan Nabi Isa, tentunya agama-agama yang
notabene menganggap Isa itu adalah Tuhan pasti akan tersinggung, betul nggak? Tapi mungkin cara saya di sini adalah berbeda. Saya membacakan ayat Al-Quran, saya menyampaikan firman Allah dengan bahasa dan cara saya menyampaikan. Kalau misalkan ada yang merasa tersinggung, saya mohon maaf, tapi kamu harus tahu garis besar, garis merah. Kita harus garis merahi bahwa saya orang Islam wajib beriman kepada Yesus, kepada Isa alaihi salam, kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan. Itu aja Isra. Itu yang harus kamu yakini dulu. Kita setuju dalam hal ini bahwa saya meyakini Yesus sebagai nabi. Saya harus beriman kepada dia sebagai utusan. Kalau kamu mengimani dia sebagai Tuhan, itu haknya kamu. Oh ya. Tapi kamu bertanya, aku boleh dong bertanya ya, Isra. Misalkan kamu menuhankan manusia, itu pasti bertentangan dengan akal pikiran atau nurani. Bagaimana mungkin kita manusia menuhankan manusia? Sebenarnya itu Isra. Itu yang terjadi. Itu aja, silakan. Ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan? Enggak sih, kalau saya justru mau tanya begini, apakah Isa itu pribadi yang sama dengan Yesus jadinya? Karena jadi gini, ya, saya bertanya kepada teman-teman Kristen juga, ada yang mengatakan beda, ada yang mengatakan sama. Kalau bagi saya sama, tapi versi ceritanya berbeda. Karena ada yang mengatakan kalau Isa itu lahir di bawah pohon korma. Isa itu lahir di musim panas kalau berdasarkan Al-Quran, karena kurma muda itu hanya ada di musim panas. Nah, tidak mungkin Yesus itu lahir di musim dingin gitu. Yesus lahir di palungan. Banyak versi ya Isra ya, tapi tidak masalah. Nah, itu tugas kamu belajar. Kamu masih muda, kamu bisa banyak baca. Jadi kalau orang mau belajar, kalau orang mau mendapatkan ilmu yang berkah, ini gelas dikosongin dulu supaya informasi masuk, terus kamu bisa menelaah dengan baik, berpikir dengan baik, seperti itu. Gitu ya. siap. Kalau kamu bertanya Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama, saya akan berkatakan iya. Tapi Yesus itu adalah nabi, Yesus tidak disalib dan dia tidak dituhankan. Silakan Isra. Siap. Kalau saya sendiri ini jujur Kak ya, saya sendiri memang latar belakangnya sebelumnya kan saya juga Muslim gitu. Kalau nama saya itu Muhammad Mukri, sang putra Ismail. Artinya saya sendiri ketika adalah macam contohnya teman-teman yang mungkin memperdebatkan ataupun mungkin sama kayak kakak lah, ayo kita belajar nih. Kalau saya sendiri sih begini Kak, dari kita membahas saja tentang apa ya, artinya ini kan ketika kakak membahas tentang Yesus dicocok, kalau untuk kami cocok logi lah, dicocokkan aja kan, itu dicocok-cocokkan antara Yesus dengan Isa. Isra, aku boleh tanya nggak, kamu usianya berapa Isra? Saya sekarang 37. 37. Oh, masih muda banget ya. 37. Kamu murtadin kan? Udah berapa tahun? Kamu dulu Kristen, terus dari kamu dulu 2010. Muslim. Ya 2010. Berarti 16 tahun. Ya. Udah 16 tahun ya. 16 tahun berarti di usia kamu yang ke-31 kamu convert, kamu jadi seorang murtadin, seorang Kristen. Iya. Oke. Oke. Silakan lanjut. Nah, artinya kira-kira apa ya, dengan perdebatan dua agama ya yang sering kali terjadi kan antara dua agama ini, antara Muslim dan Kristen, ternyata ya adalah banyak pertimbangan tersendiri bahkan sampai sekarang juga gitu. Memang sih ya sebenarnya bukan cuma di ini saja sih, kan memang ada beberapa apa ya, kayak rekan-rekan yang beberapa rekan-rekan dari teman-teman dari Muslim yang bagaimana ya, kayak mencari kelemahan seperti itu dari kekristenan, baik juga dari teman-teman Kristen yang mencari kelemahan-kelemahan dari Muslim. Cuma kalau kayak saya sendiri, saya benar-benar mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Gitu. Oh iya, seperti apa?
Di mana? Coba saya ceritakan kepada saya. saya waktu itu kan saya di pesantren di Jayapura, di Serambi. Oh, pesantren Jayapura. Kamu sampai kelas berapa pesantren Jayapura? Nah, saya ambil hafiz. Saya ambil hafiz. Kamu belajar kitab apa di pesantren? Ya, kita di waktu itu mengambil hafiz dulu. Safinatun Najah. Kamu tahu Safinatun Najah? Belum, nggak tahu. Berarti kamu nggak di pesantren. Karena itu adalah kitab paling dasar. Safinatun Najah itu kitab paling dasar. Oke. Kamu di pesantren pasti belajar bahasa Arab dong, Isra. Ya. Oke. Arkanul Islam huwa khamsah. Ma huwa arkanul Islam? Ya. Jawab. Arkanul Islam ala khamsah. Apa itu? Rukun Islam. Kamu tuh di pesantren, tapi kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu lulusan pesantren. Enggak, Kitab saya Safinatun bukan Najah. lulusan pesantren. Saya baru Kamu masuk. bilang. Bukan, Kamu bilang kamu di pesantren. saya terima Yesus di dalam pesantren, Pak. Kak, serius. Iya, berarti kamu ngapain di pesantren kalau kamu di sana nggak belajar dan nggak tahu apa-apa? Jadi begini, saya kan di sana baru beberapa bulan di sana toh. Ini serius. Nanti bisa dicek di Entrop ya, di Entrop di Serambi Madinah. Nggak perlu. Isra, dengar ya. Aku nggak penting kamu di pesantren, kamu murtadin atau apa, itu urusan kamu. Gitu. Tidak masalah. Silakan lanjut. Terus dari beberapa saja, artinya dari dua kitab ya, dua agama ya. Kalau di Islam sendiri mengklaim bahwa apa sih namanya, Nabi Muhammad ini keturunan Ismail. Sementara ternyata di Alkitab sendiri tidak ada catatan ke situ seperti itu. Jadi seperti itu. Apa? Tidak ada catatan seperti apa? Yang catatan bahwa menandakan bahwa silsilah dari Abraham ke Ismail sampai ke Nabi Muhammad yang dinabikan oleh umat Kristen, umat Islam. Jadi Nabi Muhammad tuh nabi palsu, nggak jelas silsilahnya, gitu, ya kan? Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Sudah itu saja. Itu aja. Terus kamu ketemu Tuhan Yesus di mana ceritanya? Kamu bilang kamu lagi di pesantren, ketemu Tuhan Yesusnya udah berapa bulan di pesantren? Saya gimana ceritanya? Ceritanya begini Kak, saya kan di Serambi Madinah itu di Entrop di Jayapura itu kan kita kan wajib bangun wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Surat Az-Zariyat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan sebagian terakhir malam mereka bangun. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu asar mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, mereka bersedekah kepada yang meminta, kepada yang tidak meminta. Ya, mereka bersedekah kepada orang-orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta. Kita baca biar tidak apa namanya? Gue sih nggak peduli orang mau ngomong gue kayak gimana. Cuma kita buka ayatnya supaya kita tidak lari kemana-mana. Kanu qalilan minal laili, surat ke-51. Tapi aneh, Pak Adan TP ini mengatakan surga dunia, tapi Anda membandingkan dengan akhirat. Jadi seolah-olah Anda sudah tahu surga itu apa. Kemudian Anda bandingkan dengan surga akhirat. Itu saya agak gimana ya, agak rancu di situ. Maaf, saya ulangi lagi pertanyaannya ya Bunda ya. Takutnya miskomunikasi ya. Izin. Pertanyaan saya tadi, kalau memang menyimpang saya mohon maaf ya, mohon diluruskan ya Bunda. Bagaimana saya supaya bisa merasakan nikmatnya surga dunia sebagai tujuan? Nah itu dia, surga dunia itu, surga itu kan kesenangan.
Sebentar, Surga itu izin kan sampai kesenangan. selesai Bunda ya, biar nggak miskomunikasi. Nanti kalau seandainya pertanyaan Oke. saya salah, kalau seandainya apa yang saya sampaikan salah, mohon sama Bunda diluruskan ya. Ini keterbatasan saya, ilmu saya ya. Bagaimana supaya saya bisa merasakan surga dunia, ya, supaya saya nanti bisa mendapatkan juga surganya di akhirat nanti. Begitu. Gambaran surga di dunia itu adalah menurut saya bisa merasakan kedamaian, ketenangan hidup, kenyamanan hati, ketentraman. Nah, Ya, gini. Lebih ke silakan. Suaranya kecil banget ya. Suara Bapak kecil banget gitu. Aku ada yang ngoreksi nih. Katanya Oh. intonasi aku ya memang karena saya seorang yang tegas, mohon maaf ya, sesuai surat Al-Ahzab wanita nggak boleh menye-menye. Siapa nih ngasih ini? DN. Saya suka, Pak DN. tapi suka kok Bunda, nggak apa-apa, aman Bunda intonasinya kalau menurut saya aman. Enggak ini ya DN, maaf kalau boleh ngasih masukan Mbak, caranya Mbak komunikasi intonasinya kalau bisa diperbaikin ya, mohon maaf ya. Kalau ada yang terkaget-kaget dengan intonasi saya dalam menyampaikan Biasa sebuah aja narasi. kalau Oke. saya. Tenang. Biasa aja. Kalau Ya, misalkan namanya orang karakter ada yang berbeda-beda. surga dunia, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, surga itu kan apa sih? Kenikmatan yang Allah berikan. Ya, kenikmatan yang Allah berikan dalam berupa apa? Kebaikan, kebalasan yang Allah berikan dalam balasan yang Allah berikan itu banyak. Kayak innalil muttaqina, surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Hadaiqa wa anaba, kebun-kebun anggur yang luas. Wa kawa'iba atroba, gadis-gadis yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, air minuman yang menyegarkan tidak memabukkan. Terus lanjutannya apa? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan senda gurau dan pernyataan kebohongan, kidzaba. Kalau kita ambil garis besarnya, surga itu adalah kenikmatan, kenyamanan. Nah, surga dunia menurut orang beda-beda. Surga dunianya Sarah apa? Banyak duit, bebas. Ada orang yang tanya, surga dunia lu apa? Shopping. Surganya lu apa? Punya suami. Surga dunia lu tuh apa? Jalan-jalan. Beda-beda. Jadi kalau misalkan ada orang surga dunia apa? Gue bisa merasa surga dunia tenang, damai. Ketika saya duduk sendiri, saya bisa beribadah kepada Allah apa aja gitu. Nah, beda-beda kan? Nah, makanya kalau misalkan Bapak meng-compare gimana caranya saya dapatkan surga dunia, saya nggak tahu surga dunianya Bapak itu apa. Keinginan, kenikmatan apa yang Anda inginkan di dunia ini, saya nggak tahu. Kalau saya duit. Kalau Bapak tanya surga dunia saya apa? Duit. Kalau saya nggak punya duit, saya sedih. Bukan berarti Tuhan saya duit, bukan. Saya nggak bisa kalau saya nggak punya. Nah, surga dunia itu apa? Menurut Bapak sendiri, tentunya Bapak sendiri yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, Silakan. kalau surga dunia yang versi saya gitu ya. Ya itu tadi, merasakan kedamaian, ketenangan hidup gitu. Seperti itu. Kalau misalkan ketenangan hidup, ya bisa didapat dengan apa? Dengan apa, ya. Pak? Ya mungkin kalau saya Ibadah itu kan bukan hanya sholat kan? Oh, Ibadah itu betul. bukan hanya sholat kan? Betul, Orang memahami setuju. ibadah itu hanya sholat loh. betul. Padahal seorang istri yang membuatkan kopi untuk suaminya itu bisa dikatakan ibadah. Kalau Betul. niatnya karena Allah. Justru Betul, itu adalah setuju. ibadah yang terbesar. Karena apa? Setuju. Karena apa? Mencari istri yang ahli ibadah banyak. Mencari istri yang kerjaannya sholat ribuan rakaat setiap hari banyak, Pak. Mencari istri yang kerjaannya setiap hari baca Quran, ya, baca Quran sampai 10 juz, mungkin sehari khatam banyak, Pak. Tapi mencari istri yang ketika suaminya pulang dia mendapatkan istri dan dia merasa ketenangan, nah itu yang susah. Iya. Kan setiap Ya, orang kalau- beda-beda. Ada yang pengen istrinya cantik, kayak gimana harus rapi. Ada yang memang dia merasa tenang melihat istrinya bahagia, melihat istrinya enggak, beda-beda. Jadi kalau surga dunia itu Anda yang tentukan sendiri gitu loh. Silakan. Betul. Iya, betul kata Bunda. Sholat itu bikin damai gitu ya. Betul, setuju.
Karena sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita tidak berbuat keji dan mungkar, yaitu terjadilah kedamaian. Iya kan? Ketika Ini pindah ke sholat lagi kita nih. Kita pindah ke Bukan. sholat sekarang bahasannya. Bukan. Tadi kan Bunda bilang salah satunya itu adalah, kan Bunda nanya tuh ke saya, yang bikin Papa merasa damai tenang itu apa? Kata Bunda kan sholat. Iya betul, salah satunya sholat, Bun. Terus tadi kan ada kebaikan juga yang lain kan gitu. Ya, gitu kan. Jadi saya menanggapi apa yang Bunda sampaikan betul sekali itu. Terasa sekali. Seperti itu. Jadi memang beribadah salah satunya salat dan yang lainnya itu Ini gadget saya yang rusak apa emang suara Anda yang kecil ya, Pak? kecil banget gitu, Bun. Iya. Oh, Anda ini bicara apa saya nggak denger loh. oh, serius. Sekarang dengar nggak, Bun? Sekarang kedengaran nggak? Lumayan sih. Tapi kurang jelas ya. Tapi kayak jauh. Kayaknya Kecil, sinyal, kecil. ya, kayaknya sinyal mungkin ya. Apa saya turun dulu gitu? Nanti saya izin menyengat Bun di bawah daripada komunikasi Oke. bagus ya. Oke. Ya, terima kasih Ya, Bunda. terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa manusia itu selalu mengejar surga, tidak mengejar ridha Allah ya? Halo. So tahu lo. Pagi. Pagi, setahu lo. Dengar suara Apa kabar setahu? Iya, mungkin di sini rame, Lanjut, mau nanya apa? So tahu lo. Rame amat. So tahu lo. Iya, suaranya rame Mau amat. nanya apa? Saya mau Mau ngomong nanya. apa? Mau nanya. Ini apa ini? Masalah lintas iman apa bagaimana ini? Lintas Iya. iman apa lintas antar Lintas provinsi? provinsi. lintas Ya. iman Islam ihsan. Maksudnya lintas kota apa antar kota, antar provinsi apa antar apa ini? Antar kabupaten. Gini, boleh saya mau tanya nggak? Monggo. Mau nanya apa? So tahu lo. Iya, kalau saya dengar-dengar nih dari perdebatan di Komal-Komal itu, kan katanya di agama Anda itu otak perempuan itu katanya separuh akalnya, separuh gimana? Nah, maksudnya Ya. separuh akalnya itu bagaimana itu? Oke, saya jelaskan ya. Ini bidang saya ini. Baik, saya jelaskan kepada semua yang ada di sini, tolong disimak supaya tidak. Ini udah kesejuta kalinya saya menjelaskan tentang ini, tapi tidak apa-apa. Saya tidak keberatan untuk menjelaskan. Gini, so tau lo. Wanita itu kita semua manusia, laki-laki dan perempuan, organnya sama. Dikasih otaknya sama, satu. Sapi punya otak nggak? Punya. Kambing punya otak nggak? Punya. Tapi mereka tidak berakal. Mereka punya intuition. They have no knowledge. Mereka nggak punya pengetahuan. Mereka punya insting. Nah, perempuan kenapa dikatakan akalnya separuh? Karena dalam kehidupan mereka sering menggunakan emosinya. Mereka sering menggunakan emosinya dibanding akalnya. Makanya kenapa perempuan tidak bisa, di dalam Islam perempuan tidak bisa, kesaksiannya tidak bisa, kalau hanya satu, harus dua. Bukan Kebanyakan emosi, wanita itu Bunda, menggunakan emosinya. perasaan. Ya, perasaannya. Artinya gini, kenapa saya menggunakan kata emosi, Bang Ersa? Makasih ya. Dalam hal misalkan sempat tersulut gitu loh, sehingga akalnya tuh nggak di depan.
Ya, perasaan gitu ya. Perasaan Seperti kalau itu. kalau lelaki emosional. Pak Sotau, Pak Sotoy, dia dengar nggak sih penjelasan aku? Halo, Sotau lu, Sotau lu, kemana dia nggak dengar? Nggak paham. Ya, jadi kan Paham begini. Tadi kan Anda menjelaskan bahwa karena kebanyakan pakai perasaan. Nah, jadi akalnya separuh. Jadi Anda mengakui itu. Saya akuin, sebagai perempuan, saya sangat emosional orangnya. Sebagai perempuan, saya sangat berperasaan. Benar kata Rasulullah. Benar banget. Bukankah perasaan dengan akal itu sangat jauh berbeda? Perasaan itu kan jadi begini. Bukankah perasaan itu Saya kasih contoh biar Anda cepat paham. Saya kasih contoh biar Anda cepat paham. Pak Sotaulu punya istri, ya. Terus istri Anda cantik, dapat nilai 8. Tiba-tiba lagi di restoran, istri Pak Sotau ini melihat perempuan cantik lagi, mungkin nilainya 9 atau 10. Dia tanya sama Pak Sotaulu, "Pak, cantikan mana aku sama dia?" Anda mengatakan secara jujur, secara logika, Anda mengatakan cantikan dia. Istri Anda marah nggak? Apakah dia akan menggunakan akalnya saat itu? Nggak akan. Dia pakai perasaan. Gimana sih lu tega banget? Lu harus bilang dong tetap cantikan gua gitu. Bisa nggak? Bisa dipahami nggak kayak gitu? Itu contoh dalam perasaan dan akal. Masuk akal nggak? Begini loh, Bunda. Akal dan perasaan itu kan berbeda jauh. Di mana kalau akal itu menggunakan otak, sedangkan perasaan itu menggunakan Tadi saya udah kasih contoh, menggunakan ya Allah, hati. Bapak yang akalnya penuh. Jadi Iya, hati, Bapak yang akalnya penuh tadi saya udah kasih contoh, Bapak nggak paham. Iya, maksudnya begini kan yang ditanya yang itu kan bukan masalah pikiran gitu loh. Itu contoh. Contoh Anda paham nggak tentang bagaimana kita? Kalau seandainya istri Anda tadi dengan pikiran juga, oh iya emang dia lebih cantik. Tapi kalau ternyata perasaan yang lebih ke depan gimana? Begini, kalau perasaan itu menggunakan pikiran, itu loh perbedaannya. Nah, kalau akal itu digunakan untuk hal-hal logika. Ngerti? Jadi yang ditanya itu bukan mempertentangkan akal dengan hati gitu. Pikiran gitu. Ya kan itu kan akal doang tuh bukan. Memang manusia itu ada dua. Ada yang menggunakan hati, ya jelas. Terus ada yang menggunakan otak, yaitu otak ini hal-hal logika yang digunakan. Nah itu kan kita yang ditanyakan masalah akal ini gitu loh. Nah, saya menjelaskan kata Rasulullah tentang akal wanita yang separuh itu karena wanita lebih menggunakan perasaannya, menggunakan hatinya dibanding akalnya. Kok nggak nyambung? Ini jaka sebung naik ojek nggak nyambung, Jack. Ini maksudnya Pak, manusia itu kebanyakan. Enggak, Pak Ersa sebentar. Dia ini datang menyoal tentang hadis itu. Terus saya jelaskan. Terus nggak nyambung, Jack, jaka sembung naik gojek. Ya udah, Anda yang akalnya penuh, kenapa Anda nggak nyambung? Turun aja lah. Siapa yang nggak nyambung dia? Dia yang merasa akalnya penuh, dia datang menyoal tentang Rasulullah menyatakan hadis seperti itu. Anda akuin nggak? Saya akuin, saya bilang. Memang saya begitu. Saya wanita, harus diakuin.
memang iya kok, betul apa yang Rasulullah katakan. Artinya apa? Perasaan kita, emosi kita tuh jauh di atas dalam menyikapi masalah. Terutama jarang sekali wanita yang menggunakan akalnya. Gitu aja nggak paham. Yang katanya akalnya paling sempurna. Silakan, Bang Ersa. Kebanyakan orang itu membahas atau berinteraksi itu pakai akal, Bunda. Jadi gak pakai perasaan. Naik lagi ke ruh sudah dalam hati. Makanya komunikasi antar sesama tuh pakai hati biar nyambung. Tetapi kalau sudah pakai akal, otomatis tuh emosional yang akan datang. Itu kan ilmu anak-anak, itu ilmu tebak-tebakan sebetulnya. Seandainya kita kalau pakai ruh, pakai kolbu, bahas itu enak, nyambung, jadi tidak ada main tebak-tebakan, gitu loh, selaras. Makanya jangan sampai mati kolbumu, gitu maksudnya. Kita ada karena ada ini kolbu. Seandainya kita tidak ada kolbu, jasad mati sudah. Kebanyakan kolbu orang itu mati, tidak dikir. Akhirnya ngobrolnya itu pakai apa? Akal. Akhirnya main tebak-tebakan sudah. Tanah jawab yang bisa gitu loh. Yang dikejar itu aja, dan dikejar hanya surga. Kenapa yang dikejar bukan ridho Allah? Yang mempunyai rumah yang kita kejar, tapi kok yang rumahnya aja yang kita kejar? Sama aja, contoh, saya bersinggah ke rumah Bunda, otomatis saya ingin bertemu dengan Bunda. Bukan hanya ketemu rumahnya saja, saya di rumah Bunda emang, tapi gak ketemu sama Bunda. Kepikiran kemana-mana sudah, mana ya Bunda ya, kok gak ada. Keburu yang mau pulang, sama aja dengan sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah secara bilisan, tetapi secara ruh kolbu diam, tidak dikir. Keburu yang mau selesai sholat berpikiran, oh nanti ada janjian, saya ini sebentar lagi sini. Keburu yang mau gini, karena tidak sejaran, tidak sinkron antara ruh dan jasad, dan dengan dohir ini gitu. Padahal ini sudah penyaksian ruh itu sudah waktu ditiupkan itu oleh Allah. Makanya saya tuh sering ke komal-komal perbanyakan tanah jawab karena sudah pakai akal, tidak pakai hati. Makanya wanita itu diciptakan itu sempurna dan cowok itu sempurna juga. Tetapi wanita itu pakai perasaan untuk menyikapi. Tetapi lelaki itu tidak pakai perasaan, pakai akal, akhirnya emosional yang keluar. Dan akhirnya selesai akan kecewa kalau sudah terjadi. Makanya hidupkan hati itu supaya tidak mati katanya, supaya bisa lemah lembut. Monggo Bunda, terus Bunda, saya bikin kopi Bunda. Oke. Terima kasih Pak Ersa. Assalamualaikum. Nada bukan nada siapa? Iya, ini sih nada coba lagi ya. Apa sih ini yang typing ini lucu banget. Astagfirullah. Yang paling berakal sempurna. Coba kalau ngomong kamu aja yang paling, ya kamu tuh lucu nih gini. Beginilah caranya Allah membuat orang itu malu ya. Gak perlu dipermalukan, udah malu sendiri sebenarnya, mempermalukan diri sendiri gitu. Akun besar tadi kena ban guys. Akun besar aku kena ban 3 hari. La ilaha illallah.
Bahaslah sesuatu. Di Jami' Al-Tawarikh of Rashiduddin katanya Rasulullah pernah digambarkan. Enggak lah, aku mau matikan live aja. Tipisan sempurna gitu. Aku mau baca guys, aku mau baca nih. Mau baca ini. Jawab apa kalau menghadapi 72 bidadari di hadapan saya? Ya lu mati dulu, matinya dengan cara syahid yang benar karena Allah, baru lu dapat 72 bidadari. Lu gimana sih kalau nanya? Oten itu kalau nanya nggak pakai otak apa ya? Otak tuh dipakai, jadi kalian tidak mempermalukan diri kalian sendiri. Kalian mau mempermalukan saya sebagai seorang wanita? Nggak bisa. Udah deh. Ya iyalah, untuk tahu kamu menghadapi 72 nggak bisa dalam hayalan kamu, itu namanya kamu hayalan saja mendapat 72 bidadari. Lu kalau mau mati dapat 72 bidadari, kamu harus syahid. Gitu loh. Iya kan? Enggak, ini murid-muridnya si Udis. Oke, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari Oten. Assalamualaikum.